Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikti Habibari Pratama dengan NPM 130110180039 dari grup 23 Sistem Gastrointestinal System. Pada kali ini, saya akan membandingkan struktur sistem pencernaan pada ikan lele dibandingkan dengan struktur sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita memulai diseksi pada ikan lele, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Di mana untuk alatnya ada nampan plastik, pisau, gunting jaringan, ada pinset, dan ada talna. Lalu untuk bahan yang akan saya diseksi ini merupakan ikan lele. Baik, ini merupakan tubuh lele bagian ventral, di mana nantinya kita akan mulai diseksi dari ikan lele ini, dimulai dari bagian anal hingga bagian bawah dari perut dari lelenya itu sendiri dengan menggunakan gunting. Just admit it. Let me be your air, at least I'm being honest. Selanjutnya saya akan mendiseksi dari bagian ventral posterior dari operculum itu ke bagian dorsal, baik yang kiri ataupun kanan. How it is for us, and it's all because how deep is your love? When you nod your head yes, Searching like the ocean. but you wanna say no to me. My heart is a ghost town. Ghost town. Jadi tadi setelah dilakukan diseksi pada daging yang tebalnya didapatkan beberapa organ-organ internalnya. Nah, selain dari organ sistem cernanya, saya mendapatkan yang paling gede ini adalah gonad yang berisi telur dari si lelenya itu sendiri. Lalu untuk bagian digestifnya dimulai dari yang di awal, dari yang mulut ini. Mulut, di mana nantinya makanan akan masuk melalui mulut dari ikannya tersebut, melalui paring dan masuk ke esofagus. Namun di sini esofagusnya tidak nampak sangat jelas karena di dalam sekali dan masih tertutup oleh organ yang ini. Yang merah ini hati. Yang ini ini hati dari lelenya yang merupakan kelenjar aksesoris dari sistem pencernaan. Lalu selain itu juga ada kantong empedu. Yang ini yang warna kecoklatan ini kantong empedu. Nah, di dalamnya banyak garam-garam empedu tentunya. Selain itu, setelah turun dari esofagus, dia akan masuk ke bagian lambung. Ini lambung ya, lambung dari ikannya bisa dilihat ya, ini lambungnya. Nah, nantinya setelah dari lambung dia saluran makanan yang telah dimasuk oleh lambung akan diproses ke usus. Nah, kalau di manusia disebut usus, tapi kalau di ikan ini tuh dinamakan dengan pilari seka. Di mana di pilari sekanya ini banyak
banyak sekali struktur yang menggantung si pylori caeca-nya. Ini ada kayak lapisan jaringan ikat yang ngegantungnya. Ini yang transparan, kelihatan tuh, yang transparan. Ini usus-ususnya, usus pylori caeca-nya atau usus kecil dari ikannya. Nanti dia akan masuk ke ini usus besar. Nah, ini kelihatannya ya ada makanan yang dimakannya. Ini. Nah, nantinya dia akan ke bagian belakang, ke anus. Mana anusnya? Ke belakang, ke bagian anus. Di sini anusnya kayak gitu. Sudah. Nah, baik, berdasarkan hasil diseksi pada ikan lele yang telah saya lakukan tadi, didapatkan bahwa organ pencernaan atau yang menyusun sistem pencernaan dari ikan itu dimulai dari mulut, lalu ke faring, esofagus, lambung, lalu masuk ke usus. Nah, ususnya itu disebut dengan pylori caeca, yang nantinya hasil dari sistem pencernaan tersebut akan dibuang melalui anus, seperti begitu. Nah, selain itu juga ada kelenjar-kelenjar aksesori yang pada ikan ini hanya ada hati dan empedu, seperti begitu. Sedangkan jika pada manusia sangatlah kompleks, dimulai dari mulut, dimana nantinya di mulut ada banyak kelenjar salivari di sana, lalu nantinya akan dilanjutkan ke faring, lalu turun ke esofagus, lalu ke lambung, lalu ke small intestine atau usus kecil yang terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum, yang nantinya masuk ke usus besar, lalu ke rektum dan anus, kayak seperti begitu. Sedangkan organ-organ aksesoris yang berada pada manusia, organ-organ aksesoris sistem pencernaan pada manusia itu sangat banyak sekali, seperti hati, kelenjar empedu, pankreas, lalu ada beberapa organ-organ aksesoris lainnya yang akan turut membantu dalam sistem pencernaan makanan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.